Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam. 12. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pentingnya Integrasi dalam Masyarakat Indonesia yang Plural, mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Aska, yang kedua Desi, yang ketiga saya, dan yang keempat Teresia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Teresia. Teresia dipersilakan. Untuk yang pertama yaitu pengertian integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yakni integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Next. Syarat-syarat integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat dapat saling memenuhi kebutuhan individu lainnya. Yang kedua, bersepakat mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir, jika terjadi pelanggaran norma, terdapat sanksi yang jelas. Berikut ini adalah faktor pembentuk dan faktor penghambat integrasi nasional. Faktor pembentuk yang pertama yaitu latar belakang sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban, pengembangan budaya gotong royong, dan persamaan ideologi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya masyarakat yang heterogen atau beraneka ragam, wilayah yang begitu luas, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Adanya paham etnosentrisme, yaitu menganggap rendah suku bangsa lain dan meninggikan suku bangsa sendiri. Lemahnya nilai-nilai budaya dan besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Diana. Aspek pembentuk integrasi nasional. Yang pertama adalah aspek politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal peraturan, norma, dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti ketersediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Jenis integrasi nasional dibedakan menjadi ada 5 jenis. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa ialah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah ialah masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit nasional yang lebih kecil.
Yang ketiga adalah integrasi nilai. Integrasi nilai ialah adanya konsensus pada nilai yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat adalah integrasi elit massa. Integrasi elit massa ialah massa menunjukkan pada masalah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kelima adalah integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ialah perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama. Next. Pentingnya integrasi nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional, seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, dan ideologi nasional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aska, dipersilahkan. Ancaman-ancaman integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata serta terorganisir dan sangat berbahaya. Contoh: 1. Agresi, 2. Pelanggaran wilayah, 3. Pemberontakan senjata, 4. Sabotase, 5. Spionase, 6. Aksi teror bersenjata, 7. Ancaman keamanan laut dan udara. Yang kedua, ancaman non-militer, yaitu ancaman yang tidak bersenjata tetapi jika dibiarkan itu akan membahayakan bangsa. Contoh: 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya. Mengapa diperlukan integrasi? Integrasi sangat diperlukan karena integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki beberapa perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi yang menjadikan suatu bangsa memiliki pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Pengembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya ancaman dari luar, kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Next. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan.